Oke, walaupun bunyinya kresek-kresek tidak mengganggu ya. Bilang kanan kirinya, aku nggak keganggu sama yang kresek-kresek. Oh bener kan, bilang kanan kirinya. Ya. Oke, ya. Apapun yang terjadi, kita mau tetap fokus sama Tuhan ya. Oke, sebelum mulai bolehkah lihat kanan kirinya? Ya, katakan terima kasih kamu hadir di sini hari ini. Saat mungkin hari Minggu, hari yang susah buat bangun pagi ya teman-teman ya. Tapi teman-teman boleh ada di sini ya. Aku bersyukur. Oke. Nah, bulan ini kita temanya apa? Teman-teman? Berlari pada pacar. Berlari pada apa? Pada tujuan ya. Minggu lalu kita sudah dengar sharingnya dari Kak Edi Cahyo ya. Berlari pada tujuan, serinya yaitu Run for His Purpose. Oke, ya. Nah, kita hari ini, kemarin kita mulai belajar tentang ya, kita mulai baca ya sama-sama ya. Kemarin minggu lalu kita belajar tentang realita hidup ya. Realita hidup itu saat ini apa yang terjadi? Banyak orang yang berlari tanpa tujuan ya. Beraktivitas tapi nggak memberi dampak ya. Banyak aktivitasnya tapi nggak ada dampaknya. Lalu seperti apa? Itu seperti seorang petinju ya, sembarangan memukul, ya, aktif sana sini, bikin kegiatan sana sini, tapi tujuannya nggak jelas teman-teman, ya, ikut arus doang, ya, nggak punya pendirian, pelipaan, ya, jadi banyak kegiatan aktivitas, tapi nggak ada dampaknya, ngabisin uang doang, jadinya hidupnya nggak efektif, ya, karena apa? Kita nggak mengerti tujuannya. Oke, boleh Kayu minta kita sama-sama baca ya. Dari ayat 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27 ya. Dalam hitungan ketiga semuanya baca 1, 2, 3. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Oke ya, supaya kita jangan ditolak. Ya. Di sini kita belajar bahwa gimana caranya. Ya, minggu lalu kita belajar supaya kita bisa berlari, ya, dengan pada tujuan Allah, yaitu kita harus apa? Melatih tubuh kita dan menguasainya. Lalu kita perlu memiliki hati hamba, ya, perlu punya kerendahan hati. Lalu kita juga perlu apa? Fokus kepada kekekalan, ya, teman-teman ya. Minggu lalu kita sudah belajar. Oke. Next, nah kali ini Kak Ayu mau sama-sama kita belajar tentang the power of purpose. Bilang kanan kirinya, the power of purpose. Ya, yaitu kekuatan dari sebuah tujuan. Apa sih efeknya punya tujuan? Waktu kita punya tujuan di dalam hidup kita tuh ngaruhnya seperti apa sih? Efeknya seperti apa? Kekuatannya seperti apa? Ya. Nah kita mau belajar itu ya. Kekuatan sebuah tujuan. Apa yang terjadi pada orang-orang yang punya tujuan hidup? Oke. Orang yang punya tujuan hidup, ya, matanya pasti terarah kepada tujuan dong, ya kan? Misalnya kamu punya tujuan, ya, simple. Kamu punya tujuan, abis pulang ibadah aku mau makan nasi padang paling enak pagi sore di BSD. Ya kan? Udah punya tujuan nih. Jadi pulang langsung buru-buru, oke, salaman, buru-buru turun ke bawah, masuk mobil, potong jalan, ya, lewat BSD, ya, langsung tembus, sampai di, Kayu lupa tuh nama daerah, saya sampai di nasi padang pagi sore, ya, kita fokus, kita langsung sana, ya, jadi kita pulang bukannya mampir ke kiri, mampir ke kanan, ya, bukannya hai dulu, bukannya kita belanja dulu, tapi karena kita tahu kita mau makan nasi padang, pulang sini kita langsung arahnya ke sana. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi kalau kita punya tujuan, mata kita pasti arahnya ke sana, ya. Kita akan melihatnya ke sana, ya, kepada tujuan itu. Jadi apapun itu tujuannya, itu akan jadi sasaran kita. Itu akan jadi target kita. Itu akan jadi pencapaian kita. Itu akan jadi apa yang kita kejar. Apa yang kita banyak habiskan waktu kita. Ya. Apa yang kita tuju, apa yang kita pengen di depan tujuan kita akan banyak habisin waktu di situ. Kita akan banyak melihat ke situ, fokus kita ke situ, itu jadi target kita, jadi sasaran kita, ya kan? Ya, pasti kayak gitu. Karena
Otomatis begitu orang punya tujuan, dia akan punya arah. Ya, itulah kenapa tujuan itu menggerakkan seseorang. Bilang kanan kirinya, tujuan menggerakkan kamu. Tujuan itu mendrive kita, menyetir kita, mengarahkan kita. Ya, jadi teman-teman ngerti ya pentingnya sebuah tujuan, ya. Karena apa yang menjadi tujuan kita itu jujur, sesungguhnya saat itu adalah yang paling berharga buat kita. Oke, ya next. Oke, jadi teman-teman sudah ngerti ya bahwa manusia digerakkan oleh tujuan, ya. Nah, karena kita manusia selalu digerakkan oleh tujuan, tujuan itulah yang membuat kita bergerak. Tujuan itulah yang membuat kita terus berjalan. Tujuan itulah yang membuat kita bertahan. Tujuan itulah yang membuat kita fokus. Tujuan itulah yang membuat kita punya inisiatif. Tujuan itulah yang membuat kita bisa rajin melakukan. Karena apa? Punya tujuan. Ya, ada sesuatu yang mau kita tuju, ada sesuatu yang mau kita kejar, ya. Baik itu tujuannya mulia atau tidak mulia, baik itu tujuannya untuk baik atau nggak baik, mau itu tujuannya jangka pendek atau jangka panjang, baik itu tujuannya untuk daging kedagingan kita atau untuk memuliakan Tuhan. Apapun tujuannya, apapun yang kamu taruh sebagai tujuan kamu, itu mendrive kamu, itu menyetir kamu, itu mengarahkan kamu, ya. Jadi kalian ngerti ya teman-teman ya, pentingnya sebuah tujuan, dan hati-hati dengan apa yang menjadi tujuan hidup kamu, ya. Karena ingat, apapun yang menjadi tujuanmu, itulah yang menggerakkan kamu, ya teman-teman. Oke, tadi udah sharing ya, Kayu sudah jelaskan bahwa ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka menengah, ada tujuan jangka panjang, ya. Kita mau bahas satu-satu. Oke, tadi tujuan jangka pendek udah ya, mau makan nasi padang pagi sore, ya. Ada contoh lain ya teman-teman, banyak ya pasti ya. Tujuan jangka pendek juga, kita mau beli HP, misalnya kita mau punya HP baru, ya. Karena kita mau punya HP baru, kita jadi nabung, kita jadi menyisihkan sebagian uang jajan kita, ya. Kita menyisihkan sebagian uang yang dikasih sama orang tua, mungkin dikasih sama nenek, sama kakek, kita tabung supaya kita bisa beli HP tersebut, ya. Jadi teman-teman ngerti ya bahwa waktu kita punya tujuan, kita akan fokusnya ke sana dan kita akan mengatur diri kita untuk bisa mencapai tujuan itu, ya. Itu tujuan jangka pendek. Lalu tujuan jangka menengah, ya. Misalnya kalau tujuan jangka menengah kamu mau berusaha supaya kamu berhasil di pendidikan, berhasil di karir, ya. Itu tujuan jangka menengah. Wah, nanti aku gede Kak, aku pengen jadi YouTuber misalnya, ya. Aku mau jadi arsitek terkenal, ya. Aku mau jadi dokter yang bisa ke kampung-kampung Kak, bisa nyolong banyak orang Kak, nyembuhin banyak orang, Tuhan bisa pakai aku. Ya, kalau itu menjadi tujuan menengah kalian pasti ada effortnya, ya kan? Misalnya contoh, kalian akan sungguh-sungguh di sekolah. Ya, begitu kalian mau jadi dokter, fokus sama pelajaran biologi. Ya, biologi kalian akan bagian pembelajaran itu, wah kalian buka literatur, kalian baca buku, ya. Kalian sungguh-sungguh di sekolah, sungguh-sungguh di pendidikan, dan berusaha menjadi lulusan terbaik. Ya, kalian berusaha belajar sungguh-sungguh untuk jadi lulusan terbaik. Supaya apa? Bisa diterima di universitas yang ternama, ya. Supaya lebih gampang Kak dapat kerjanya, oke? Lalu kalian sudah itu berkarir, ya. Setelah berkarir, wah kalian akan menunjukkan etos kerja yang terbaik, work ethics, datang nggak telat, ya. Memberi lebih dari yang diharapkan bos, ya. Inisiatif, masih presentasinya totalitas, ya. Kasih waktu presentasi kalian latihan, ngerti ya? Jadi waktu kalian punya tujuan, kalian akan mengupayakan diri kalian berusaha yang terbaik di situ, fokus ke situ. Apapun kesulitannya kalian akan bertahan, ya. Karena walaupun misalnya belajar, untuk dapat lulusan terbaik kita harus banyak belajar, mungkin perlu begadang, kalian tahan begadang. Waktu kalian untuk supaya dapat lulusan terbaik, kalian kurangin waktu main kalian, ya. Untuk jadi lulusan terbaik, kalian kurangin waktu nongkrong kalian karena mau les pelajaran. Ya, kita karena ya kemarin
Waktu mereka mulai lulusan ya, Kak sorry Kak nggak bisa, soalnya aku ada les Kak, les untuk ujian akhir. Nah itu ya, jadi kalian akan mempersiapkan diri kalian untuk tujuan kalian, tujuan teman-teman. Waktu kalian punya tujuan, kalian akan bertahan di situ. Walaupun mungkin harus kurang tidur ya, walaupun waktu mainnya kurang, walaupun mungkin waktu nongkrongnya kurang, kalian rela di situ. Karena tujuan kalian, ya ingat tujuan menggerakkan kita, ya itu tujuan jangka menengah. Lalu tujuan jangka panjang ya, tujuanmu itu akan mengarahkan apa yang kamu kerjakan hari ini. Ya, jadi kalau kamu sudah punya tujuan itu, apa yang kamu kerjakan hari ini itu arahnya ke sana. Kamu akan menyesuaikan apapun yang kamu lakukan hari ini, tujuannya ke sana, gitu ya teman-teman ya. Nah, saat kamu punya tujuan, kamu akan bertahan tekun sampai kamu mendapatkan tujuan kamu tersebut. Jadi teman-teman, masalahnya gini. Nah ini masalahnya. Kalau tujuannya jangka pendek, daya tahannya juga pendek. Karena fokusnya cuma sampai sini. Ya, aku akan bertahan untuk terus dapat sampai di sini. Ya, jadi kalau tujuannya jangka menengah, kalian juga akan lebih panjang daya tahannya, lebih panjang ketekunannya, lebih panjang effortnya, ya untuk bertahan, untuk berupaya supaya sampai situ. Karena jangkanya masih menengah, yaitu masih nunggu sampai kalian kuliah. Ya kalian akan bertahan di situ. Kalau jangka panjang, lebih panjang lagi ya. Jadi teman-teman ngerti bahwa jangka waktu pendek, menengah, panjang itu menentukan seberapa kalian bisa bertahan. Ya, coba bilang kanan kirinya. Jangka pendek, panjang menentukan kamu bertahan. Tahan ya. Kalau tujuannya jangka pendek, misalnya contoh ya, aku mau hari ini, pokoknya aku cuman pengen lulus lah, asal lulus sekolah aja lah. Ya udah ya, cuma sampai sini. Nanti setelah naik kelas terus apa? Nggak tahu. Setelah naik kelas apa? Nggak tahu. Kuliahnya di mana? Nggak tahu. Terus nanti lulusnya mau arahnya kuliah apa? Nggak tahu. Ya, karena jangkanya pendek. Ya udah, yang penting sekolah asal lulus. Gitu ya, itu pendek. Mikirannya pendek. Jadi daya tahan kamu untuk sampai situ ya pendek. Ya, jadi teman-teman, semakin kalian mengerti punya tujuan hidup untuk yang panjang, bahkan sampai kekekalan, itu menentukan apa yang teman-teman kerjakan, lakukan sejak hari ini. Waktu kamu ngerti tujuan hidupmu adalah sampai kekekalan, itu menentukan ketahanan kamu untuk bertahan setiap hari, menjalani sampai kamu sampai kekekalan. Ya, cara kita melihat masa depan kita mempengaruhi daya tahan teman-teman berjalan setiap hari. Oke ya. Nah, jadi semakin kamu mempersiapkan tujuan yang jauh ke depan, semakin kamu punya daya tahan, kekuatan, dan ketekunan menjalani hari demi hari. Ya, karena fokus dan pandanganmu kamu arahkan kepada tujuan jangka panjang tersebut. Ya teman-teman. Nah, pertanyaan penting. Kekecilan nggak? Semoga nggak kekecilan ya. Apa yang terjadi saat kita hanya berfokus pada tujuan jangka pendek? Apa yang terjadi teman-teman? Yang tadi Kak Ayu udah cerita, ya itu kayak, sebentar ya, aku kasih contoh. Kayak gini nih teman-teman. Teman-teman jalan, tapi fokusnya ke HP. Ya, ini aja. Kira-kira tahu nggak di depan ada apa? Ya, kira-kira tahu nggak udah nyasar berapa jauh? Kayu pernah jalan, turun dari kereta, kasihkan balas WA, ternyata kelewatan. Ya, tempat Gojeknya udah kelewatan, akhirnya balik lagi. Nah, orang yang cuman fokus jangka pendek itu kayak gitu. Kayak lagi asik main HP. Nah, main HP sambil turun ke bawah gini bahaya nggak? Bahaya. Kalau di kantor aku, ya di kantor Kayu itu sangat safety first. Kita ada namanya kayak korek card gitu. Jadi aku pernah kena korek card nih teman-teman ya. Aku lagi jalan dari kubikel aku mau ke tempat printing ya, tempat scanner printing. Jadi jalannya lumayan jauh karena ujung ke ujung. Nah sambil jalan aku sambil ngetik karena aku sambil balas WA. Nah ternyata
ada OB yang lagi bawa tray, ya, lagi bawa tray, terus aku nabrak traynya, aduh gitu kan, untung nggak pecah, cuman agak sedikit tumpah. Abis itu ada yang foto aku dikirimkan korekar, kartu untuk mengkoreksi, ya. Nah, korekar itu masuk ke sistem, teman-teman, masuk ke sistem, laporannya lari ke manajemen. Langsung kita dikasih email peringatan, ya, bahwa Ayu dia Sang, ya. Aku dipanggilnya dia kalau di kantor. Sang itu untuk karena perusahaan Jepang, jadi selalu semua dipanggilnya Sang. Dia Sang. Jangan lagi walk while texting, ya. Nah, itu kayak orang hidupnya jangka waktunya pendek, teman-teman. Main kesini aja, dia nggak ngerti nih nyasar udah kemana, ya, karena nggak punya tujuan yang jauh, arahnya nggak jelas, ya. Jadi orang yang tujuan hidupnya, fokus hidupnya cuma jangka pendek, itu arahnya nggak jelas. Seperti orang yang nggak punya arah tujuan jelas, sehingga hidupnya akan sembarangan. Kayak petinju, ya, petinju yang mukulnya sembarangan. Kalau petinju itu kan dihitung poinnya berdasarkan apa? Jabnya bisa masuk, ya. Nah, ini dia nggak memperhitungkan, jadi asal gitu. Jadi artinya apa? Buang-buang waktu, buang-buang pukulan, ya kan? Buang-buang energi, tapi nggak ada yang masuk. Nah, itu maksudnya kayak gitu, teman-teman. Jadi hidup kalian tuh jangan seperti seorang petinju yang asal, ya, asal ninju, tapi nggak ada yang masuk jamnya gitu. Nah, itu maksudnya, ya. Aku bacain ya, teman-teman, ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul, ya. Sembarangan itu artinya melakukan sesuatu tanpa perhitungan. Melakukan sesuatu tujuannya nggak jelas. Melakukan sesuatu tanpa perencanaan, ya, yang dikerjain asal, ya. Dan biasanya hasilnya gimana, teman-teman? Kalau kita ngerjain sesuatu asal, ya, sembarangan aja, ya, nggak ada perencanaan, nggak ada persiapan, kira-kira hasilnya gimana, Luis? Berantakan, karena Luis biasa ngurusin email, ya, Luis, ya. Yang berantakan, sembarangan soalnya, ujung-ujungnya kacau, ya. Kalau firman Tuhan, Kayu nggak nulis itu, tapi Kayu bacain, Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, ya. Mungkin teman-teman pernah dengar nih, if you fail to plan, you are planned to fail. Kalau kamu gagal merencanakan, sesungguhnya kamu sedang merencanakan untuk gagal. Ya, if you fail to plan, you are planned to fail. Ya, jadi kalau kita gagal mempersiapkan, merencanakan, sebenarnya kita sedang merencanakan diri kita sendiri untuk gagal, ya, teman-teman, ya. Jadi penting untuk mempersiapkan yang jauh ke depan, ya. Nah, kenapa orang banyakkan fokusnya di jangka pendek? Karena biasanya kalau anak muda, sih, dulu Kayu pernah muda juga, ya, mumpung masih muda, ya nggak, live your life fullest, ya. Ya kan, mumpung masih muda, ya kan, masih mau seneng-seneng dulu, Kak, ya kan. Ujung-ujungnya kebanyakan nongkrong, ya. Hidupnya nggak ada planning, cuman mikirin hari ini, ya, sehingga bingung masa depannya gimana. Juga, nah, biasanya ciri-cirinya yang fokusnya cuma jangka pendek, gampang kebawa ombak, gampang kebawa arus, ya, gampang kebawa. Nah, arusnya baik apa enggak, teman-teman? Kebanyakan baik atau buruk, ya? Buruk, ya. Ya, kalau kita nggak punya tujuan jangka panjang, teman-teman, yuk kesana yuk, sono, jelas nggak jelas, yuk nongkrong, terus ngapain? Ya ujung-ujungnya, ya, cuman hai, ya, ujung-ujungnya karena kebanyakan nongkrong dimarahin sama mama papa, ini kenapa uangnya habis buat nongkrong mulu, ya, teman-teman, ya. Ya, jadi kalian nggak nabung, nggak punya persiapan, ya. Jadi yuk, karena itu kita mau belajar, kita melihat kepada jangka panjang, ya. Karena kita mengerti bahwa hidup kita ini di-drive, disetir, dan diarahkan oleh tujuan kita. Untuk itu yang paling penting adalah saya mengerti dulu nih, ya. Saya ngerti dulu tujuan jangka panjang saya apa sih, ya. Tujuan jangka panjang saya apa sih? Itu saya mengetahui untuk apa sih saya ada, untuk apa sih saya diciptain, ya. Itulah grand design, ya. Yang nyiptain kita siapa? Siapa? Yang keras dong. Tuhan, ya kan? Siapa yang paling tahu tujuan kita diciptakan?
Tuhan yang nyiptain ya. Yang nyiptain itu yang paling tahu nih tujuannya mau kemana. Dan dia juga yang paling tahu yang terbaik ya. Itu yang jadi karena kita tahu bahwa kita di-drive, disetir, diarahkan oleh tujuan kita, untuk itu saya perlu mengerti dulu buat apa saya diciptakan. Apa sih tujuan pencipta saya nyiptain saya? Artinya tujuan Bapak mau saya ada tuh apa sih? Dan itulah tujuan hidup kamu. Itulah tujuan jangka panjang kamu. Ya. Siapa yang paling tahu selain dari Bapa di surga? Oke. Nah, purpose ya, segala sesuatu diciptakan pasti ada tujuannya. Oke teman-teman, ya segala sesuatu diciptakan ada tujuannya. Misalnya contoh, ya orang menciptakan lampu, ya lampu ini ya, tujuannya untuk apa? Terang, supaya terang, ya. Orang menciptakan AC, tujuannya buat apa teman-teman? Supaya dingin, supaya membuat udaranya sejuk, ya kan? Jadi AC itu berguna nggak? Berguna nggak teman-teman? Mau coba kayu matiin 5 menit aja gerah langsung. Atau kan lampu dimatiin gelap ya, kita nggak bisa nyatet ya. Nah bayangin aja, coba teman-teman bayangin si AC ini ya kita kasih nama ya, si AC ini si Udin ya, kita kasih nama Udin. Si Udin dia nggak tahu tujuan dia diciptain. Tujuan dia ternyata dia bisa menjadi dingin, dia nggak tahu. Bayangkan si Udin AC ini dia nggak tahu tujuannya dia. Ya, kalau dia nggak tahu teman-teman lihat deh. Ya, kita kalau dia nggak tahu tujuan dia, nah kebetulan kitanya yang di sini juga nggak tahu itu tujuannya dari apa. Itu tujuannya untuk apa? Misalnya nih, Kayu kan dari Ciputat ya. Di Ciputat nggak ada AC kayak gini. Ya. Jadi Kayu juga nggak tahu. Ini AC ini apaan ya? Aku cuma ngatin gede ya, tombolnya ada, ngeluarin suara juga enggak, ya kan? Ngeluarin cahaya juga enggak, ngeluarin kayak TV juga enggak. Dia buat apa ya? Buat apa ya? Jadi kalau kita nggak tahu itu tujuannya untuk buat dingin, dia didiemin aja kan? Lama-lama debu, lama-lama berkarat. Jadi segala sesuatu waktu dia nggak ngerti tujuannya dia diciptain, dia akan nggak ngerti bahwa dia berguna. Dia nggak ngerti bahwa dia itu penting. Teman-teman, buat teman-teman penting nggak AC? Penting ya. Apalagi di zaman sekarang ya, Jakarta lagi panas banget, 34 derajat. Ya, AC penting. Jadi kalau AC itu aja nggak ngerti betapa dia itu berguna, betapa dia dibutuhkan sama kita, betapa dia itu bisa membuat kita nyaman, ya, dia bisa membuat seluruh ruangan sejuk, dia bisa bikin orang tidur nyenyak. Dia nggak tahu bahwa dia berguna, dia berdampak, dia memberi arti buat lingkungannya. Ujung-ujungnya apa? Dia akan ngerasa hidupnya nggak ada artinya. Lama-lama dia kesepian. Lama-lama dia ngerasa dirinya bukan siapa-siapa. Ya, karena sebenarnya kenapa kita sering ngerasa diri kita kesepian? Kenapa kita sering ngerasa diri kita bukan siapa-siapa? Kenapa kita sering ngerasa aku mah? Karena kalian sebenarnya kita teman-teman kita nggak ngerti tujuan Tuhan ciptain kita. Tuhan mau kita berdampak. Tuhan mau kita, bukan Tuhan malah mau ya, bahwa teman-teman itu kalian bisa berdampak. Kalian dibutuhin oleh lingkungan kalian. Kalian dibutuhin loh sama teman-teman kalian. Kalian dibutuhin loh sama mama papa kalian. Kalian dibutuhin sama teman-teman kalian yang lagi dalam pergumulan. Jadi hidup kalian itu sudah diciptakan untuk kalian itu memberi arti buat teman-teman kalian. Ya teman-teman ya. Nah, jadi orang kalau nggak ngerti tujuan hidupnya, maka hidupnya nggak akan maksimal. Ya, hidup kita akan maksimal saat kita mengerti tujuan kita diciptakan. Ya, sekali lagi, hidup kita akan maksimal saat kita mengerti tujuan kita diciptakan. Ya, jadi kenapa bisa maksimal, Kak? Kira-kira kenapa? Kenapa waktu kita ngerti kita punya tujuan hidup kita baru bisa maksimal? Kenapa? Contoh AC. Begitu dia nyala, langsung adem, langsung sejuk. Langsung orang-orang yang di dalam ruangan itu happy, nyaman, tenang, bisa tidur. Dia akan ngerasa dirinya maksimal gak?
Dia akan ngerasa dirinya maksimal nggak? Dia akan ngerasa dirinya maksimal. Gue bisa bikin nyaman, gue bisa bikin sejuk. Oh, ternyata kehadiranku penting. Ternyata hidupku berguna. Ternyata kehadiranku dibutuhkan. Ternyata aku bisa menolong orang. Ya itu, makanya kalian akan ngerti hidupku maksimal. Waktu kalian ngerti tujuan sesungguhnya Tuhan yang ciptain dalam hidup kalian, dan kalian ngerti bahwa itu ternyata bisa beri dampak buat orang lain, kalian akan ngerasa hidup kalian maksimal. Kalian akan ngerasa hidup kalian bahagia. Itulah bahagia sesungguhnya, teman-teman. Ya, waktu kalian ngerti, oh ini ya, Kayu sama Bang Age, kami dipercayakan beberapa komsel yang jujur kadang sangat lelah ya, karena susah bagi waktunya. Tapi kalau ditanya orang, lelah nggak? Karena dalam seminggu kita hampir nggak ada satu hari buat diri kita, teman-teman. Bener-bener setiap hari pemuritan, setiap hari komsel, setiap hari kunjungan. Tapi waktu ditanya lelah nggak? Secara fisik, yes. Ya Rel? Secara fisik, yes. Secara dalam, sukacitanya nggak pernah berhenti, teman-teman. Karena setiap kali datang komsel, ngeliat, ya ampun, ya walaupun kok datengin komselnya, jadinya bisanya sebulan sekali, karena banyak komsel. Jadi waktu lihat, ya ampun, ini ibu ini dulu masih sering nangis komsel, mengasihani diri. Wah, sekarang dia punya iman. Sekarang dia kalau ngomong, Kak, aku mulai doain suamiku sekarang mau doa bareng, Kak. Bahkan dia mulai jadi imam. Wah, bahagia nggak? Bahagia, teman-teman. Bahagia banget. Itu kebahagiaan yang gak bisa dibayar dengan apapun. Ya, itu yang membuat aku tetap semangat melihat Tuhan bekerja lewat hidup kami. Melihat Tuhan bekerja menolong banyak orang, ya. Sukacita sekali, ya. Jadi itulah orang kalau ngerti tujuan hidupnya akan maksimal, akan selalu bergairah, akan selalu sukacita. Badan fisik boleh capek, tapi yang di dalam tetap menyala-nyala. Karena aku tahu aku memberi dampak oleh anugerah Tuhan di dalam diriku. Ya, nah waktu hidup kalian sesuai dengan tujuan Allah menciptakan, kalian nggak malfunction. Tahu malfunction? Tahu malfunction? Tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, aku punya cerita lucu nih, kan? Dulu, ya nggak lucu-lucu banget, mungkin lucunya buat kalian doang ya. Ya mungkin buat kalian kurang. Jadi aku pernah nginep di Bali sama mama papaku. Ya waktu itu hotelnya itu ada kitchennya, tapi kitchennya sederhana, which is barangnya nggak lengkap. Nah mamaku pengen masak, bikin sambal gitu kan, bikin sambal, tapi nggak ada ulekan. Cuman masakan mamaku tuh enak dan mamaku tuh suka masak. Jadi dia pakai apa, teman-teman? Dia pakai piring, cabenya ditaruh situ, terus dia nguleknya pakai apa? Pakai botol minum. Nah, awalnya sebelumnya pakai gagang telepon. Serius, gagang telepon hotel. Aku bilang, "Ma, jangan, Ma, sampai hancur mesti ganti." Jangan, Ma. Ada pakai, ya itu apa? Malfunction. Tidak pada semestinya. Coba kalau dipaksain tuh terus digerus pakai gagang telepon, jadinya apa, teman-teman? Hancur nggak? Hancur. Terusin aja. Ya, begitu pula hidup kita. Ya, kalau kita nggak ngerti tujuan Tuhan menciptakan kita dan kita tidak berfungsi sebagaimana Tuhan mau kita jadi, kita malfunction. Bilang kanan kiri ya, jangan malfunction. Berguna sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Mari berfungsi sesuai apa yang Tuhan mau kita berfungsi ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi ya, kamu akan tahu hidupmu akan maksimal waktu kamu ngerti tujuan Bapak dalam hidup kamu, ya. Nah, lalu apa sih? Kan tadi Kayu udah ngomong, ya aku harus ngerti, oke, kalau gitu aku harus ngerti tujuan hidupku jangka panjang, Kak. Aku harus ngerti tujuan hidupku kekekalan, Kak. Aku harus ngerti tujuan Tuhan menciptakan aku. Ternyata pertanyaannya, untuk apa Tuhan ciptain saya? Untuk apa Tuhan ciptain Kak Ayu? Untuk apa Tuhan ciptain teman-teman? Untuk apa? Satu, menjadi rekan Allah. Ya, amin teman-teman. Menjadi partnernya Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptisan mereka adalah nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, Tuhan mau kita memuridkan. Jadi Tuhan mau kita jadi rekan kerjanya Allah. Tuhan juga mau kita memuliakan dan meninggikan Allah. Dan yang pasti Tuhan juga mau kita mengasihi Allah.
Mengasihi Allah nggak mudah, nggak sulit teman-teman, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Yuk kita mau baca sama-sama ayatnya yuk. Yesaya 43 ayat 7. 1, 2, 3. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi jelas di sini Tuhan bilang kamu kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk. Kita nggak cuma diciptakan, kita dibentuk teman-teman ya dalam kandungan ibu kita, ya seperti bejana, dan kita juga dipakai untuk Tuhan. Tuhan mau kita jadi rekannya, ya. Nah karena itu supaya kita nggak jadi malfunction, kita harus tahu tujuan Allah ciptain kita apa. Ya ini tujuannya, jelas. Mengasihi Allah, menyembah dan meninggikan Tuhan lewat hidup kalian, ya, menjadi rekannya Tuhan. Gimana caranya biar aku gak malfunction Kak? Aku perlu memuliakan Tuhan lewat hidupku. Aku perlu memuliakan Allah lewat perkataanku. Aku perlu mengasihi Allah dengan segenap hatiku. Aku perlu jadi rekannya Allah seumur hidup aku, bahwa aku rekannya Allah. Itulah kalian baru maksimal hidup kalian, ya. Maksimal itu berfungsi sebagaimana semestinya, ya. Waktu kita berfungsi sebagaimana semestinya, ada kepuasan, ya, karena kita punya masa depan yang jelas. Kita tahu kemana kita mau pergi, ya teman-teman. Yuk terus baca yang statement di bawah. 1, 2, 3. Karena saat tujuan Allah menjadi tujuan kita, kita sedang memberikan diri kita untuk diarahkan Tuhan. Kita merelakan diri kita untuk dipersiapkan Tuhan. Oke, nah tadi apa? Waktu kita mengerti tujuan Allah dalam hidup kita, ya, dan kita tujuan Allah menjadi tujuan kita, sebenarnya kita sedang merelakan diri kita diarahkan, ya. Kita sedang merelakan, Tuhan aku mau diarahin. Dan waktu kamu rela, kamu mau diarahin, baru Tuhan mempersiapkan kamu, ya. Butuh kerelaan teman-teman untuk menaruh tujuan Allah dalam tujuan hidup kita. Makanya teman-teman ya, segala sesuatu menjadi masuk akal saat saya mengerti bahwa Allah punya tujuan waktu menciptakan saya. Allah mau saya memuliakan Dia lewat perkataan saya, karakter saya, talenta saya, hidup saya, sehingga saya diproses lewat berbagai orang dan kejadian yang tujuannya untuk membentuk saya serupa Kristus. Maksudnya gini teman-teman, kita mungkin saat ini nggak ngerti, kenapa ya, kok aku punya orang tua gini amat Kak? Kenapa ya, kok orang tuaku ngalamin masalah keuangan ya? Kenapa ya Kak, kok aku kayaknya di sekolah, aku kayak nggak ada yang mau temenan sama aku? Kenapa ya Kak, aku kok ngalamin kejadian yang buruk ini? Kenapa, dan kenapa? Mungkin kalian nggak ngerti saat ini, tapi sebenarnya semua akan jadi lebih kita bisa ngerti waktu kalian ngerti semua pengalaman itu. Kalau respon kita benar, itu tujuannya membentuk kita teman-teman, ya. Kita ngalamin orang tua yang seperti ini, oh Tuhan mau aku belajar mengampuni mereka dan belajar untuk mengasihi mereka. Oh kenapa ya, kok aku ngalamin ini? Karena Tuhan mau aku dewasa waktu aku ngalamin ini, supaya oh kenapa ya aku pernah dibully. Oh ternyata supaya aku nolongin orang-orang yang dibully, ya. Roma 8 ayat 28. Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Segala sesuatu jadi masuk akal. Jadi kita bisa ngerti teman-teman, waktu kita ngerti segala sesuatu tuh tujuannya tuh untuk membentuk kita serupa dengan Allah. Tujuan Allah itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa punya orang tua seperti ini? Kenapa punya mama papa seperti ini? Karena Tuhan mau kita belajar, ya teman-teman ya. Yuk kita miliki hati yang mau terus belajar, ya. Kehidupan ini adalah persiapan untuk menghadapi kehidupan berikutnya, ya. Kita perlu melihat kepada kekekalan, ya. Umur teman-teman cuma maksimal berapa? Kai dulu pernah cerita ya, paling 70, 80, maksimal 100 tahun. Setelah itu adalah kekekalan. Nah kekekalan itu gak pernah habis, terus-terusan. Terus kalian udah mempersiapkan yang kekekalan itu belum? Ya. Habis setelah hidup kamu berakhir, kekekalan itu yang tidak pernah berakhir kalian sudah siapin belum? Ya, itulah, ini cuma ladang
sementara, ladang pelatihan, ladang pembentukan Tuhan untuk tujuan sebenarnya sampai kekalahan itu terjadi ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita boleh belajar dari Paulus ya. Kita baca, yuk baca sama-sama ya semuanya ya. Kalian yang pertama, kalian yang kedua ya, ganti-gantian. 1, 2, 3. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi, teman-teman. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, yang dahulu yang sekarang kuanggap rugi karena Kristus, yaitu sudah saya buang supaya saya dapat mempercayakan diri dan berharap hanya pada Kristus. Aku sengaja masukkan versi dari FHYH ya. Nah, teman-teman, kita mau belajar dari Paulus ya. Dari ayat ini kita belajar dari Paulus. Paulus yang dulunya pencapaiannya hebat, pencapaiannya luar biasa, salah satu rasul favorit kayu ya. Dia menyebutkan segala pencapaiannya, segala hal-hal yang dia taruh percaya pada hal-hal lahiriah. Tapi dia bisa menyebutkan itu sekarang sebuah kerugian. Bahkan yang dia buang sejak dia mengenal Kristus ya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ini bicara tentang kebanggaan Paulus terhadap penilaian orang, terhadap statusnya, siapa saya orang hebat ya. Background saya, ini seolah-olah nih Paulus mau ngomong gini teman-teman, kalau mau sombong, gue bisa lebih sombong ya, dia mau ngomong kayak gitu. Kalau mau sombong, gue bisa lebih sombong nih. Nih, disunat hari ke-8, kalau mau lebih Farisi, dia lebih Farisi gitu loh teman-teman ya. Jadi dia bilang, itu yang dia banggakan dulu. Itulah hal-hal yang dia taruh kepercayaan. Jadi maksudnya gini teman-teman, bukannya gak boleh berhasil, bukannya gak boleh sukses, bukannya gak boleh kalian jadi orang, enggak. Tapi jangan menaruh keberhargaan kalian pada hal-hal lahiriah. Jangan menaruh percaya kalian pada hal-hal lahiriah. Jangan membuat hal-hal lahiriah itu sebagai sesuatu yang kalian andalkan untuk kalian bisa kuat, untuk kalian punya rasa aman, tidak dari hal-hal lahiriah ya. Lalu ngomong tentang kegiatan ya, bicara tentang kegiatan itu bicara tentang kebanggaannya Paulus atas apa yang telah dia kerjakan ya. Dia rajin, pelayanan, bahkan dia totalitas ya teman-teman ya di dalam mengerjakan semua pengalamannya. Jadi artinya apa? Jangan naruh pencapaian, keberhasilan, kehebatan kita mengerjakan sesuatu sebagai kebanggaan ya, sebagai tujuan hidup kalian. Terlalu pendek. Aku bisa gini, aku bisa lakukan ini ya. Jadi sehingga kalian nih, aku yang muridin nih kak, makanya dia bisa hebat sekarang, hidupnya banyak berubah karena aku yang muridin. Jangan ya, jangan menaruh kebanggaan itu di hal-hal yang kalian lakukan teman-teman ya. Itu akan menjadi sebuah hal yang kalian lemah gitu. Itu jangan jadi dasar. Karena pada waktu ternyata orang itu yang mengecewakan kalian, kalian ikut down ya. Keberhargaan saya atau saya baru merasa berharga bukan atas apa yang telah saya lakukan, bukan atas apa yang saya kerjakan ataupun pencapaian saya. Sehingga kita nggak perlu lagi buktiin apapun. Kalau kita sudah tidak menaruh itu sebagai kebanggaan, keberhargaan kita udah nggak perlu kok buktiin apapun. Kita udah nggak perlu kok menampilkan apapun, mempertontonkan apapun, memperlihatkan nih loh saya bisa ini, nggak usah. Karena apa? Kita sudah tidak menaruh itu di situ. Keberhargaan kita udah nggak di situ teman-teman. Pencapaian kita bukan di situ. Pencapaian kita adalah tujuan Allah yang ada dalam hidup saya, yaitu apa? Menjadi rekannya Allah ya. Kita juga nggak perlu bandingin diri kita lagi sama orang lain. Oke, di sini aku aja bacain ya. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yuk teman-teman yang berikutnya. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, sama-sama yang terakhir. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, di sini menegaskan teman-teman, belajar dari Paulus ya, bahwa mengapa Paulus sejak dia mengenal Yesus, dia rela melepaskan semuanya. Dia menjadikan pengenalan akan Allah itu sebagai tujuan hidupnya, sebagai yang dia kejar. Ya, pengenalan akan kasihnya Bapa itu membuat dia nggak lagi mengusahakan untuk mendapatkan, mencari kasih dan penerimaan manusia. Ya. Jadi sejak Paulus mengenal kasihnya Bapa, sejak Paulus ngalamin secara personal kasihnya Bapa yang begitu besar lagi, dia udah gak lagi mengusahakan cara apapun untuk mencari penerimaan dan kasih manusia. Karena udah dapet kasih yang murni, yang sejati, yang pure. Sehingga apa yang dari dunia itu memudar, teman-teman. Waktu kamu ketemu yang asli, yang original, kamu akan bisa kenalin yang KW. Ngerti ya? Waktu kamu bisa kenal banget sama yang asli, yang original, kamu akan tahu bisa bedain yang KW. Waktu kamu sungguh-sungguh secara personal mengecap kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kasihnya Bapak, kesetiaannya Bapak, pengampunannya Bapak, penerimaannya Bapak, semua yang dari dunia itu akan mudar, teman-teman. Kamu akan terus ngejar itu. Nah, itu yang terjadi sama Paulus. Itu yang terjadi sama dia. Berhenti mengejar yang lain, dia menganggapnya itu sampah, tapi dia mengejar pengenalan akan Tuhan. Ya, pengenalan, karena pengenalan akan Tuhan itu menjadi sesuatu yang berharga buat Paulus. Ya, karena banyak orang, teman-teman, ya, dia bisa full pencapaian, dia bisa berlimpah-limpah dengan kesuksesan, tapi kosong dan rapuh di dalam. Ya, Kayu banyak nemuin, apalagi kalau teman-teman kerja di dunia sekuler, banyak nemuin, ya, teman-teman yang kaya, cantik, tapi sering gak bisa tidur, depresi, ya, karena dalamnya kosong, hidupnya gak maksimal. Dia kira hidupnya akan komplit utuh waktu dia isi dengan pencapaian, waktu dia isi dengan penerimaan orang, waktu dia isi dengan jabatan. Dia kira dia bisa utuh, komplit, penuh. Padahal baru maksimal waktu apa? Pengenalan akan Allah, ya, tujuan Allah menjadi tujuan hidup kita. Nah, boleh Kayu mau minta sebentar kesaksian dari Kak Gris, ya. Boleh Kak Gris? Kenapa aku saat ini minta Gris kesaksiannya? Aku temenin Gris dari awal Gris masih jadi anggota Komsel, sampai jadi tim inti, sampai jadi PKS, dan sampai saat ini. Aku tahu bagaimana hidupnya dulu dan bagaimana dia merelakan banyak hal untuk dia memenuhi panggilan Tuhan, dan sampai kesetiaannya sampai saat ini, apa yang dia alami waktu dia ketemu Tuhan. Halo semuanya. Mungkin semuanya udah tahu, sebagian udah tahu kisah hidup aku yang ikutkan. Dari zaman kecil aku nggak punya tujuan. Kalau nggak diarahin mamaku buat ngeles, kalau nggak diarahin mamaku untuk ambil jurusan IPS karena mamaku pengen banget aku masuk akuntansi. Kalau nggak diarahin mamaku untuk ngeles akuntansi setiap hari, kalau nggak dia arahin aku buat masuk kuliah akunting, mungkin aku nggak tahu tujuan aku apa gitu. Karena aku ngerasa semua jurusan itu menurut aku flat dan aku nggak ada yang aku suka. Tujuan aku dari kecil aku harus pinter, karena kalau nggak pinter mamaku nggak mau ngambil rapot, katanya mbak aja yang ngambil soalnya mama malu. Jadi tujuan aku ya nilai aku harus tinggi, nilai aku harus tinggi. Terus sampai dengan akhirnya aku kuliah, sekolah, lulus kuliah. Terus setelah lulus kuliah, mamaku ngarahin lagi, nggak ada arahan lagi nih, aku hilang arah. Kalau hilang arah, nggak ada tujuan lagi, nggak ada.
ngapain ya? Berarti main aja, udah kelar nih tugas aku. Sebagai anak udah kelar, berarti udah selesai sekolah, udah selesai kuliah, udah selesai tujuan aku. Berarti aku main, tapi kok kosong. Kok lihat teman-teman kok kerja, kok lihat teman-teman kok, kok ada lagi yang dicapai nih. Setelah aku punya uang jajan doang, uangku habis tiap bulan, tapi aku nggak punya apa-apa. Berarti aku harus kerja. Ditawarin lah tiba-tiba, ada kerjaan, mau nggak Grace masuk? Mau, masuk kerja. Pertama kerjanya ya cuman intern, habis itu selanjutnya aku ditawarin lagi kerja untuk kerja di Big Four, akuntansi auditor di EY. Target aku adalah setiap tahun aku harus naik jabatan. Target aku adalah gaji aku harus setinggi-tingginya, karena tahu apa yang ditanam orang tuaku. Kalau mau jadi orang harus punya banyak uang. Berarti uang aku harus banyak, tabungan aku harus banyak. Kerja lembur terus. Aku ngorbanin waktu main aku, yang penting bagi aku uang yang banyak. Wah, nikah cari uang, habis itu beli rumah yang besar, pamer dulu sama keluarga. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi, keluargaku ada yang sakit dan semua tabunganku aku pakai. Hilanglah tujuan aku, uangku habis, aku sudah menua. Terus aku nggak tahu lagi uangku mana, aku harus cari lagi dari awal. Aku cerita ke pasanganku pun kan belum bertobat, kita berdua kayak stres, uang kemana? Ternyata ketika uangku hilang, aku ngerasa ternyata itu tujuanku. Pada waktu uang hilang, ternyata Tuhan tidak melepaskan aku. Tahu apa, kasihnya nggak berhenti, padahal pada saat aku kerja bertahun-tahun ngumpulin uang, aku berdoa enggak. Pergi gereja kebetulan enggak juga. Berkumpul sama teman-teman rohani enggak, menurut aku annoying. Terus ketika itu di tempat tongkrongan aku yang aku suka pulang pagi itu, ketemu sama orang sahabat aku nih. Aku pikir wah teman main, dia main sampai pagi, berarti aku punya teman. Terus tiba-tiba dia bilang, gereja yuk. Gereja? Teman main gereja? Ya udahlah, ayo cobalah kita gereja sekali-kali. Kayaknya udah lama juga nih nggak ke rumah Tuhan. Mungkin ini nih bisa menguatkan aku dengan kehabisan uang. Ternyata di gereja butuh effort juga, karena ke gereja nggak gratis, ke gereja butuh ongkos. Aku pikir ternyata kayaknya kok di sini tidak menambahkan uang aku, tapi tetap aku jalanin. Di titik itu tetap aku jalanin walaupun tujuannya belum ada. Sampai akhirnya hari berganti hari dan banyak firman yang ditanamin kakak rohaniku yang tidak lelah untuk nemenin aku dari yang bandel sampai sekarang. Akhirnya aku tahu tujuan aku bukan mencari uang. Tujuan aku adalah berdampak untuk orang lain. Berdampak mungkin klise sih, ketika aku di EY yang aku rasa aku punya banyak uang, keluarga aku akan baik-baik aja karena mereka divorce. Mereka aku bilang aku bisa mempersatukan mereka dengan makan keluarga bersama, seenggaknya mama papaku berkumpul, merasa keluarga lagi hidup. Tapi ternyata enggak, hasilnya masih sama aja. Tapi pas pada waktu aku jatuh, ternyata Tuhan gak ngelepasin dan kasihnya terus aja ada buat aku. Aku bangkit sedikit demi sedikit, walaupun abis itu aku ngelepasin pekerjaanku yang di EY. Walaupun setiap tahun aku naik jabatan dan itu jabatannya udah lumayan, gajinya udah lumayan, aku lepasin karena aku mau ikut komsel. Kalau aku aku kerja sampai pagi, aku nggak ikut komsel, hatiku nggak tenang lagi nanti. Karena setiap aku habis komsel, hatiku rasanya kayak adem. Walaupun aku tahu ini cuma nanemin firman, cuma ngobrol doang, tapi kok hatiku tenang, hatiku nggak kosong kayak sebelumnya. Aku mulai lepasin kerjaanku, terus ikut ke perusahaan keluarga
yang notabene tidak ada jabatan. Jadi aku melepaskan yang gak ada jabatan, yang cuman accounting, iya saya accounting. Pokoknya intinya cuman mengerjakan satu PT itu, terus tapi ternyata Tuhan pakai aku lebih lagi. Tuhan kasih aku pelayanan, dipercayakan untuk tim inti, untuk membantu dewasa muda, terus nggak lama dikasih kesempatan untuk membantu youth. Di situ aku merasa lebih hidup lagi. Aku tahu tujuanku, kesaksianku bukan untuk buat kita omongin kejelekannya atau buat kita wah bandelan gue dulu atau hebat-hebatan siapa, tapi aku tuh kesaksianku harus berdampak buat orang lain, buat mengubah orang lain, apalagi yang hidupnya sama kayak aku yang gak punya tujuan hidup. Dan akhirnya baru sebulan ini aku memutuskan untuk tinggal di rumah BSD supaya aku bisa lebih lagi melayani Tuhan. Dan waktu aku bukan cuma Jumat Sabtu Minggu, tapi aku bisa kepake di Senin sampai Jumat juga buat nemenin teman-teman. Kebahagiaan aku ketika melihat orang lain bisa tenang buat cerita. Kebahagiaan aku ngelihat perubahan hidup orang lain. Seketika itu ya aku jadi punya tujuan, bukan hanya tujuan dunia, tapi aku tahu tujuanku tujuan untuk kekekalan. Boleh tim musik saya minta. Ya, aku tahu pengorbanan Grace dan Ariel ya teman-teman. Kak Ariel dan Grace itu rumahnya Ariel di Cibubur, Grace di Menteng waktu itu. Pengorbanannya mereka untuk terus kesini melayani ya. Juga saat ini kalau Grace tadi bilang dia tinggal di BSD, dia perlu 3 jam untuk ke kantor teman-teman. Jadi dia berangkat dari sangat subuh untuk dia bisa sampai kantor. Nah, apa yang membuat kita rela? Karena waktu kita melihat ada tujuan Allah dalam hidup kita ya. Boleh kita sama-sama mau satukan? Kita mau lihat. Jadi bolehkah saya Kak Ayu tanya satu pertanyaan ini buat teman-teman? Apakah tujuan hidup itu penting teman-teman? Penting ya. Karena tujuan hidup itu adalah apa yang kalian izinkan untuk menggerakkan kalian. Tujuan hidup adalah apa yang kalian rela untuk itu mendrive kalian. Itulah kenapa tujuan hidup penting. Dan itulah kenapa hati-hati dengan tujuan kamu. Jadikanlah tujuan Allah menjadi tujuan kamu. Karena artinya kamu hanya mengizinkan Allah yang mendrive hidup kamu. Kamu hanya mengizinkan Tuhan dan kasih-Nya, Allah yang menciptakan kita, rancangannya itu yang terjadi dalam hidup kita. Jangan biarkan pencapaian-pencapaian dunia itu yang mengarahkan dan mendrive hidup kita teman-teman. Karena kalian akan lelah, kosong dan rapuh di dalam. Kita mau sama-sama nyanyi lagu ini.